Karena guru gua bilang kalau ini bakalan berpengaruh ke nilai rapor. By the way, lokasi hutan mangrove ini jauh banget cuy dari sekolah gua. Jadinya berangkatnya udah pasti bakalan naik bus. Karena gua tahu perginya bakalan naik bus, di situ gua langsung booking tempat duduk yang ada di daerah depan. Gua kagak peduli mau gua ntar duduknya dipasangin sama siapa, yang penting gua harus dapat duduk di daerah depan. Karena gua ini tipe orang yang gampang mabuk darat cuy. Karena goncengan dikit aja bisa keluar ini isi perut gua. Tapi rupanya itu keputusan yang salah cuy. Karena pas di busnya gua dipasangin sama cewek yang paling cakep di kelas gua. Tapi bukan itu yang jadi masalahnya. Yang jadi masalahnya itu gua udah pasti bakalan duduk sama orang yang gampang mabuk juga. Ya kalau orang yang mabukan dipasangkan sama orang yang mabukan juga udah pasti bakalan jadi bencana. Tapi karena pas itu gue udah telanjur duduk di sini, jadinya ya mau gimana lagi. Awal-awal gue masih cewek ini cuma diem-dieman doang. Tapi sampai pada suatu ketika pas gue lagi ngeraba-raba isi tas gue kaget. Rupa gue kagak bawa chargeran HP. Jadi gue mutusin buat nanya ke si cewek yang ada di sebelah gue ini. Raya, di situ si cewek langsung noleh ke arah gue. Kamu bawa kabel Type C nggak? Sehabis gue ngomong gitu, gue langsung inget kalau HP si cewek ini iPhone. Gue ngerasa kayak orang goblok aja nanyain ke dia bawa kabel Type C apa kagak. Tapi untungnya si cewek jawab gini. Oh, ada kok. Dia ngomong gitu sambil ngasihin kabelnya ke gua. Di situ gua langsung nyolokin kabelnya ke tempat casan yang ada di atas kepala gua. Karena kebetulan di busnya itu kayak ada tempat nyolokin kabel casan gitu di atas kepala gua. Tapi mendadak gua penasaran, ini orang kok bawa kabel Type C ya? Jadi gua tanyain gini ke dia, "Oh iya, kamu kok bawa kabel Type C?" Terus dia ngejawab, "Buat ngecasin minivan aku." Di situ gua langsung ngangguin kepala gua. Karena kayaknya si cewek ini bakal nggunain kipas ntar pas di hutan mangrove. Karena di hutan mangrove itu selain sarang monyet, di situ juga sarang nyamuk, cuy. Singkat cerita 2 jam kemudian, gua kan lagi nyantai ngedengerin musik pakai earphone sambil ngeliatin pemandangan jalan. Tiba-tiba gua ngedenger ada suara mual-mual di samping gua. Di situ gua otomatis langsung noleh ke arah si cewek. Dan gua langsung ngeliat si cewek lagi ngomegangin mulut dia. Di situ gua langsung gercep ambil plastik dan syukurnya pas itu muntah si cewek kagak beleberan kemana-mana. Di situ si cewek langsung ngomong ke gua, "Makasih ya Ren." Dia ngomongnya lembut banget, apa rasanya gua kayak mau meleleh. Tapi karena rasanya kagak mungkin gua ngejawab iya sama-sama. Jadi gua cuma ngangguin kepala gua doang. Singkat cerita pas di pemberhentian pertama, teman-teman gua kan pada turun semua tuh cuy. Tapi pas itu gua mutusin buat kagak turun. Soalnya kalau misalnya gua turun dan gua makan bareng sama teman-teman gua, amit-amit nanti gua malah muntah pas di bus pas lanjut perjalanannya. Maka dari itu gua mutusin buat stay di bus. Tapi yang awalnya gue ngira kalau gue bakalan sendirian di bus, tahu-tahu si cewek malah ikut tinggal di bus. Dan otomatis gue masih cewek jadi berduaan doang di dalam. Awalnya si cewek ini udah ngajakin gue buat makan bareng. Tapi pas gue ngejelasin alasan gue kagak mau makan, dia malah ikut kagak mau makan. Ya jadi gue nyangkut berdua sama si cewek di dalam ini. Pas di dalam bus itu si cewek ini cuma tidur doang. Sampai-sampai di situ gue kagak sengaja ngeliat muka si cewek ini dari deket pas dia lagi tidur. Di situ gue bertanya-tanya ke diri gue sendiri, nih cewek kok bisa pipinya bersama mulus gini ya? Selesai gue ngomong gitu, tiba-tiba gue sadar kalau gue lagi ngelus-elus pipinya si cewek. Awalnya gue udah nyoba buat narik tangan gue, tapi si cewek ini malah ngejepit tangan gue di antara pipi dia sama sandaran bangku. Di situ gue langsung panik parah. Karena kalau amin-amin ada yang ngeliat gue sama si cewek ini kayak seolah-olah lagi mesra-mesraan, bisa gawat reputasi wibu nolep gue. Jadi gue mutusin buat narik paksa tangan gue. Tapi sebelum gue bener-bener berhasil ngenarik tangan gue, tiba-tiba aja si cewek ini kebangun dan dia kalau rame lagi berdua.